Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman semua yang udah nonton video sederhana aku ini. Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Di video kali ini aku sudah berada di Bandung ya teman-teman. Ini adalah rutinitas aku setelah pulang mudik dan kembali ke rumah yang ada di Bandung. Jadi aku mau bongkar oleh-oleh yang udah dikasih dari ibu aku di Pacitan dan Kebumen. Nah sebenarnya banyak juga sih yang ngasih oleh-oleh. Ada bule aku yang rumahnya depan rumah, terus ada bule Pak Su. Ada juga oleh-oleh dari ibunya adik ipar. Makanya banyak banget, dan memang aku kalau pulang kampung, kalau balik lagi ke Bandung suka kayak mau buka warung teman-teman. Aku mulai bungkus-bungkusin ya teman-teman. Ini aku yang kasih duluan yang deket rumah, paling yang jajaran kanan kiri gitu yang aku kasih dulu. Kalau untuk kantor Pak Su biasanya 1 hari atau 2 hari setelah Pak Su udah masuk kantor baru dibawa untuk cemilan dan untuk masing-masing anggota departemen yang ada di kantor Pak Su. Karena ini banyak banget untuk bawa cabai sama keripik yang dikasih dari ibu aku yang di Kebumen, makanya aku baginya banyak banget ya teman-teman sampai ke depan rumah. Makanya aku bungkus-bungkusinya lumayan banyak. Nanti baru sisanya buat aku sendiri. Ada yang sama gak sih teman-teman semua? Kalau misalkan bawa oleh-oleh dari kampung ataupun dari mudik, pasti diduluin untuk dibagi-bagi dulu, nanti baru sisanya untuk diri sendiri. Kalau ada yang sepemikiran kayak aku, berarti kita sehati nih teman-teman. Nah aku udah selesai untuk bungkusin cabai-cabai yang tadi ya. Terus itu yang ada di food container aku sisain buat aku taruh diri sendiri di rumah. Jadi nanti aku bakal masukin ke kulkas. Ini aku lanjut untuk bungkusin keripiknya. Aku lupa ini namanya apa ya teman-teman. Ini tuh kesukaan Mas Akmal. Jadi kalau misalkan mudik ke Kebumen, aku selalu beli ini buat cemilan karena dia suka banget sama lanting yang rasa-rasa. Dan ini aku bungkusinya sedikit-sedikit ya, karena biar kebagian banyak dan sama rata semua kebagian tetangga-tetangga terdekat, kanan kiri depan belakang. Dan abaikan kalau misalkan gambar aku atau video aku kali ini agak terputus-putus, kemudian ada yang kamera kemudian membesar atau goyang-goyang, harap maklum karena di depan kamera atau di depan tripod itu ada bocil-bocil 2 yang lagi mainan goyang-goyang tripod. Dia sibuk videoin mamanya sendiri, padahal nggak usah dipegangin, itu tripod akan bekerja dengan sendirinya. Tapi ya disitulah letak seninya kalau misalkan emak-emak ngevlog terus punya bocil, pasti ada aja di balik kamera atau di balik pembikinan video itu ada kerempongan yang terjadi. Tapi dibawa enjoy aja ya teman-teman, karena memang kita bikin video ini selain untuk menghibur, untuk juga kenang-kenangan yang nantinya bakal kita lihat kalau suatu saat nanti anak-anak udah pada besar, jadi mereka bisa melihat masa kecilnya. Sayangnya aku kenal YouTube itu agak terlambat ya. Coba kalau misalkan Mas Akmal masih bayi, aku pasti punya kenangan banyak untuk masa kecil Mas Akmal. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk terus belajar. Dan sekarang aku punya video-video masa kecil Dede Yumna yang bakal aku lihat nanti kalau misalkan dia udah gede. Abaikan untuk aku yang udah ganti kostum ya teman-teman, karena ini ceritanya bersambung dari pagi, kemudian untuk siangnya aku berhenti karena setar nyuci dulu, dan sorenya aku terusin untuk beres-beres semua oleh-oleh yang udah aku bawa dari kampung. Dan itu Mas Akmal lagi sibuk, dia lagi menggambar karena di Jawa dia lagi ngeliat sesuatu, lagi ngeliat perahu nelayan gitu, makanya keinget di memorinya sampai di Bandung, dan dia sekarang lagi ingin melukis di buku gambar yang memang setiap bulan, hampir setiap bulan lah dia minta buku gambar karena dia hobi banget menggambar. Dan alhamdulillah di usia dia yang 7 tahun itu gambarannya udah bagus banget. Apalagi kalau menggambarnya sambil pegang contoh seperti gambar di buku atau handphone, pasti menyerupai hampir 98%.
Sambil aku berbagi oleh-oleh dan beresin oleh-oleh ke tempatnya masing-masing biar nggak berantakan dan suasana rumah rapi kembali seperti sebelum aku mudik. Aku mau sapa dulu ya untuk teman-teman semua yang udah selalu mendukung aku, memberikan support sampai dengan hari ini, sehingga aku tetap semangat untuk share aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Karena berkat dukungan teman-teman, komentar positif, like, dan juga share dari video yang sudah aku upload itu memberikan semangat tersendiri buat aku ya. Dan tidak lupa aku mendoakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan apapun harapan dan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud. Amin. Dan untuk yang baru pertama kali klik nemuin channel YouTube aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga berbagi tips untuk menabung dan juga mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka dengan video yang aku bagikan, sedikit menginspirasi dan membawa energi positif dan juga menghibur untuk teman-teman semua yang berprofesi sama seperti aku sebagai ibu rumah tangga maupun yang bekerja di luar juga. Apabila teman-teman suka dengan video sederhana aku ini, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jika dirasa video sederhana aku ini bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa juga share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Lanjut ke video ya teman-teman. Mohon maaf apabila video aku kali ini begitu membosankan karena isinya cuman beres-beres oleh-oleh yang banyak banget yang dikasih dari orang tua aku di kampung, dari Kebumen maupun dari Pacitan. Ini aku masukin ke kulkas biar awet ya dan renyah, nantinya tuh nggak bakal dikerubutin semut. Makanya untuk food container yang ada di dalam kulkas aku pinggir-pinggirin dan aku gabungin jadi satu, biar sisa yang kosong itu bisa aku manfaatin untuk menaruh oleh-oleh ataupun cemilan yang udah dibawa dari kampung. Untuk kali ini kulkas aku beralih fungsi, isinya penuh dengan cemilan-cemilan dan makanan kering yang udah aku bawa dari kampung ya teman-teman. Karena untuk sementara aku juga belum food prep, belum belanja sayuran. Daripada kulkas kosong, makanya aku manfaatin untuk menaruh makanan kering sebelum dibagi-bagi ke teman atau rekan kerja Pak Su. Biasanya aku bikin video itu durasinya nggak lebih dari 10 atau 12 menit ya teman-teman. Tapi kali ini aku sedikit lebih panjang, sekitar 17 menit, karena memang isinya full untuk beberes kulkas, kemudian dapur, area kompor, dan juga beresin untuk oleh-oleh yang udah aku bawa. Karena kalau nggak langsung diberesin itu nantinya numpuk-numpuk, berantakan, dan aku nggak suka. Jadi pengennya itu diberesin dalam satu waktu, besok bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, jadi nggak akan jadi PR. Aku nggak tahu ini sebenarnya yang aku bawa tuh apa aja, karena biasanya yang suka masuk-masukin ke bagasi itu Pak Su. Kalau misalkan di rumah orang tua aku di Kebumen maupun di Pacitan itu paling mereka nyiapin aja kalau yang masuk-masukin kerjaan Pak Su. Kalau aku sih fokus ngurusin anak-anak, beresin barang-barang takut ada yang ketinggalan, atau mandiin bocil-bocil kalau misalkan persiapan balik ke Bandung. Jadi aku tahu apa yang aku bawa, apa yang udah masuk ke mobil, apa isi oleh-oleh pas udah ngerapiin seperti ini. Dan selain ada keripik, cemilan, kemudian ada cabai dan jambu kristal yang memang aku panen karena aku kan ikut panen ya, jadi tahu pas kalau dibawa ke sini. Ada pisang juga, ini tuh dikasih dari bulenya Pak Su. Terus ada juga gembili. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, ini tuh semacam ubi-umbian gitu atau talas ya teman-teman lebih tepatnya. Itu dikasih sama kakak sepupu aku. Jadi ceritanya mau dibikin waktu di Pacitan, ternyata belum sempat masak, aku udah balik ke Kebumen. Makanya sama ibu aku ditaruh aja di dalam bagasi berikut sama beras dan lain sebagainya.
Dan untuk keripik-keripik yang masih ada di bal ini, karena nggak masuk ke dalam kulkas, makanya aku masukin ke dalam plastik-plastik kecil biar nantinya aku staples dan bisa masuk ke dalam kulkas. Jadi untuk yang ada di luar itu tinggal sedikit ya, tinggal aku masukin ke dalam toples aja. Dan itu mempermudah aku nantinya kalau misalkan mau ngasih ke orang ataupun ke rekan kerja Pak Su. Untuk pisangnya ini aku bakal potek-potekin, aku lepasin dari batangnya biar nanti lebih ringkes. Terus aku taruh di tempat penyimpanan aku atau aku taruh di nampan besar nantinya kalau misalkan mau goreng biar gampang. Karena ini katanya bukan pisang buah tapi pisang goreng. Dan kalau pisang goreng Pak Su tuh nggak suka dimacem-macemin, biasanya dibikin tepung aja udah untuk sarapan ataupun untuk cemilan kalau pas sore hari. Karena mau aku bagi kayaknya nggak cukup nih teman-teman, kalau cuman yang dikasih sebagian kayaknya nggak enak juga. Nanti mendingan kalau misalkan pas ada botram atau ngumpul bareng bakal aku goreng terus aku keluarin buat cemilan ibu-ibu yang suka nongkrong ataupun botram bareng sama tetangga-tetangga. Kalau semuanya udah rapi, nggak berserakan di ubin, nggak berserakan di meja, terus udah pada masuk ke dalam tempatnya masing-masing, nggak kelihatan mata, itu tuh rasanya lebih seger aja teman-teman. Rumah nggak berantakan, karena aku paling nggak betah kalau ngelihat rumah berantakan, semua berserakan di mana-mana nggak pada tempatnya. Jadi meskipun berserakan itu mainan anak-anak aja, karena kalau anak-anak kan harap maklum ya, dia belum ngerti mana harus ngerapiin, terus misalkan harus naruh di tempatnya. Kadang-kadang sih paham sesekali, tapi kadang-kadang juga balik lagi ke semula, diberantakin lagi untuk mainan. Kalau untuk mainan sih aku bisa maklum ya, tapi kalau untuk perabotan rumah, untuk segala cemilan dan segala macem, kalau misalkan nggak pada tempatnya, aku suka risih aja ngelihat berantakan. Untuk gula merahnya ini aku wadahin di plastik dulu, jadi ada locknya gitu di atas. Nanti kalau pas udah masuk semua tinggal di lock plastiknya, terus aku baru tutup. Kebetulan aku punya ember kecil ini, waktu itu pernah beli tape kuningan ya teman-teman, makanya dapat ember kecil buat wadah. Dan ini bisa aku manfaatkan untuk wadahin gula merah aku yang banyak banget, karena kalau ditaruh di food container nggak ada yang muat. Dan ini aku taruh di ember biar nggak dikerubungin semut, karena yang namanya semut dia pasti nggak bisa ngelihat manis sedikit. Dan kalau nggak aku amanin seperti ini nanti pada berlubang untuk plastiknya. Dan aku nggak langsung bungkus-bungkusin untuk dibagi ya teman-teman, karena Pak Su belum siap nganter. Makanya aku taruh di tempat aman di ember seperti ini, terus aku taruh di bawah meja kompor yang memang aku pakai untuk menaruh perabotan-perabotan yang sesekali aja dipakai, seperti blender, kemudian ada juga nampan dan lain sebagainya. Kalau udah di tempatnya masing-masing bakal aman nih teman-teman, jadi nggak berserakan di mana-mana. Kalau kita nyari pasti kita akan bertuju pada tempat biasanya kita menaruh barang. Dan untuk pisangnya ini aku udah mulai lepasin dari batangnya ya teman-teman, biar nggak makan tempat. Aku bakal taruh di nampan aku atau nyiru ya di sini bilangnya. Terus nantinya bakal aku taruh juga di deket blender dan juga gula merah yang aku simpan tadi biar bersih aja. Jadi kalau udah beres seperti ini enak ya. Dan itu juga ada jambu sisa yang aku bagi-bagi, itu masih ada beberapa biji untuk disimpan di rumah untuk aku makan dan anak-anak. Ada juga alpukat, ini kalau nggak salah dari Pacitan ya, aku juga nggak tahu pas udah buka oleh-oleh. Terus ini yang aku ceritain tadi teman-teman, yang namanya gembili atau ubi atau semacam talas lah ya. Cuma sampai dengan hari ini aku nggak tahu gimana caranya yang namanya masak gembili. Katanya sih dikukus, nanti aku bakal coba untuk ngukus gembili. Terus ini ada juga labu siam atau lejet. Ternyata ada ya teman-teman. Kemarin aku beli untuk masak sayur bayam. Ternyata di sini ada banyak banget. Aku juga nggak tahu.
Kayaknya ini asal dimasuk-masukin aja ke dalam bagasi sama Pak Su. Ada juga ubi rambat, ada 3 biji tapi gede-gede, nantinya bisa digoreng buat bikin gorengan ubi atau bisa juga dijadiin kolak, karena kebetulan ada juga nih pisangnya ya. Ini tuh pisang nangka, jadi bukan pisang buah, harus diolah dulu kalau misalkan mau kita makan. Ada juga ini kencur dan juga jahe yang aku taruh di food container. Lumayan, ini tuh buat bikin seblak ya. Kalau jahe di kampung itu kecil-kecil ya teman-teman. Beda kalau misalkan jahe di sini itu ukurannya gede-gede. Dan ini ada juga kacang kering yang udah dijemur. Kalau misalkan ngerebus ini bakal lama banget. Biasanya ini dikupas aja atau disangrai. Kalau misalkan nanti pas lagi longgar ada waktu, aku bakal kupasin untuk kacang tanah yang udah dibawain. Selesai semua, aku beresin oleh-oleh yang udah aku bawa dari Pacitan dan Kebumen. Ini aku tata di bawah meja kompor biar rapi, dan aku bakal sapuin dulu yang di bawah-bawah karena banyak banget pasir-pasir, kemudian batu-batu kecil, dan ada juga itu bekas tembok yang udah rontok ya, karena ini tuh bisa dibilang rumah tua. Tapi alhamdulillah masih bisa ditempatin ya teman-teman, dan ini tuh fasilitas gratis yang udah diberikan untuk kerjaan Pak Su. Alhamdulillah semuanya udah beres ya teman-teman. Terima kasih udah menyimak sampai dengan menit ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.